Engkau Bapa kami yang baik. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Haleluya, 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 Yesus.
Gunakan syukurku buat hari yang kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Naikkan syukur, naikkan syukurku buat hari yang kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Salam kekasih Tuhan dimanapun berada, sungguh sukacita yang besar kalau di pagi hari ini kita berjumpa di dalam kasih Tuhan. Saya percaya kita semua adalah orang yang diberkati penuh dengan sukacita. Kita akan sama-sama belajar firman Tuhan, namun sebelumnya mari kita mengawali di dalam doa. Bapa dalam sorga, kami bersyukur kalau pagi hari ini kami boleh ada sebagaimana ada, semua oleh karena kebaikan dan kemurahan-Mu. Dan kami Tuhan rindu untuk kami belajar firman-Mu. Milikilah kami, berikanlah kami hati seorang murid untuk kami sama-sama belajar lewat hamba-Mu yang Kau pakai untuk berbicara, di mana Kau telah menaruh isi hati-Mu dalam perkataannya. Terima kasih Tuhan, kami mohon pimpinan-Mu dari awal pertengahan hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Satu kali dalam rumah kami terjadi lampu padam, ya lampu padam.
Nah, pada saat lampu padam, anak saya yang masih kecil-kecil ya, 10 tahun dan 5 tahun, bingung ya nyari papanya, nyari mamanya. Ya padahal saya ada di situ dekat-dekat dengan mereka. Sampai akhirnya kami menemukan lilin ya, kemudian kita nyalakan, setelah dinyalakan baru. Nah, papa mama ada di dekat sini saja. Nah, anak-anak kami cukup ketakutan ya dengan kondisi gelap ya di malam hari karena lampu padam. Kita membayangkan betapa kita ini membutuhkan yang namanya terang ya, membutuhkan yang namanya cahaya. Di dalam kehidupan yang serba tidak pasti ya, yang serba tidak pasti, dalam waktu-waktu yang berjalan kita melihat bahwa banyak peristiwa yang tidak kita duga bisa terjadi. Ya, di dalam hidup kita sendiri ya ada keadaan-keadaan yang memang sama sekali tidak kita harapkan, tapi itu terjadi. Rasanya ketika hidup terasa begitu gelap, ya, disitulah kita menjadi ketakutan, disitulah kita menjadi bimbang, disitulah kita menjadi takut, khawatir, ya. Seolah-olah segala sesuatu yang terjadi ini tidak berujung. Nah, pagi hari ini saya ingin mengingatkan kepada setiap kita tentang Kristus, Tuhan yang hadir di tengah-tengah dunia ini untuk membawa yang namanya terang. Di momen yang istimewa ya di bulan Desember ini, kita semua setiap gereja sedang sibuk-sibuknya mempersiapkan satu perayaan ya, satu ibadah yang khusus yang di dalamnya kita menyambut kehadiran Sang Juru Selamat. Namun seringkali Natal yang sedang kita persiapkan ya, Natal yang sedang kita persiapkan hanya menjadi sebuah ibadah, hanya menjadi sebuah seremonial yang sifatnya hanya sebuah agenda rutin yang dikerjakan setiap tahun. Oleh karena itulah saya pagi hari ini rindu kita sama-sama merenungkan apa sesungguhnya rencana Tuhan di dalam kehidupan kita anak-anaknya. Karena terang yang sesungguhnya itu sedang hadir di tengah-tengah kita dan terang itu yang mengubah keadaan. Jadi di dalam kondisi yang suram, di dalam kondisi yang penuh dengan ketakutan, dalam kondisi yang penuh dengan kecemasan, Kristus hadir untuk mengubah keadaan. Kita akan belajar dari Yohanes pasal 1 ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-10. Yohanes pasal 1 ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-10. Saya akan membacakannya untuk seluruh kekasih Tuhan dimanapun berada. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia,
Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang membaca firman Tuhan dengan setia dan melakukannya dengan sungguh-sungguh dalam kehidupan kita masing-masing. Di pagi hari ini saya ingin berbicara tentang terang yang mengubah keadaan. Di mana kehadiran Kristus di dalam kehidupan kita masing-masing seharusnya memberikan sebuah dampak yang membuat kita tidak takut lagi. Yang membuat kita tidak cemas lagi. Yang membuat kita hidup dengan penuh optimisme. Di akhir tahun 2024, kita sedang menanti datangnya tahun yang baru, tahun 2025. Apa yang akan terjadi di tahun yang baru itu? Dan kita bisa melihat bahwa terang yang mengubah keadaan itu hadir di dalam kehidupan kita masing-masing. Jadi apa yang dikerjakan oleh terang yang mengubah keadaan? Apa yang dikerjakan dalam karya Kristus dalam kehidupan kita? Yohanes pasal 1 ayatnya yang ke-5. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Coba bayangkan, kalau kita ada di tengah-tengah situasi yang sangat gelap, apa yang akan terjadi? Kita tidak bisa melihat benda-benda di sekitar kita. Kita tidak tahu apa yang ada di hadapan kita. Demikian juga di dalam kehidupan ini. Kalau hidup kita berada di dalam sebuah kegelapan, kesuraman, kita tidak tahu apakah ada masa depan bagi kita. Apakah ada jalan keluar di hadapan kita? Apakah ada kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan yang ada di hadapan kita? Jadi terang yang mengubah keadaan itu memberikan kepada kita yang saya sebut sebagai harapan. Hari ini ada istilah yang populer, yaitu PHP, pemberi harapan palsu. Seringkali dunia memberikan kita seolah-olah 2025 ekonomi kita sedang bagus-bagusnya. 2025 penjualan akan bagus. Penjualan akan meningkat dengan pesat. 2025 karir akan semakin meningkat. Tapi apa yang dikatakan oleh dunia, apa yang dikatakan oleh berita yang kita tonton, media sosial yang kita ikuti, seringkali itu sebuah PHP, pemberi harapan palsu. Namun firman Tuhan menyampaikan kepada kita, menegaskan kepada kita bahwa terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Ketika Kristus hadir di dalam kehidupan kita, mungkin di sekitar kita keadaan sedang susah-susahnya. Mungkin di sekitar kita banyak kegagalan yang kita lihat dan kita alami. Tapi disitulah Kristus menjaga sukacita kita penuh. Disitulah Kristus menjaga iman kita tetap teguh. Sekalipun saat ini ketika engkau mendengar firman Tuhan, keadaanmu sedang susah-susahnya, sedang sulit-sulitnya. Namun saya sebagai hamba Tuhan mengingatkan kembali, kalau Kristus hadir di dalam hati kita, maka disitulah ada harapan. Kita bisa melihat
seluruh janji Tuhan pasti akan digenapi. Sebuah sukacita yang berbeda dengan sukacita yang diberikan oleh dunia ini. Saya menyampaikan, mari kita menyambut tahun yang baru dengan Kristus yang hadir di dalam kehidupan kita masing-masing. Kalau beliau hadir, maka terang itu bercahaya dan mengalahkan kegelapan di hadapan kita. Ketika Tuhan menciptakan seluruh dunia ini, dalam Kejadian 1 ayat yang ketiga, berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Sebuah permulaan yang luar biasa. Ketika Tuhan menyampaikan, ketika Tuhan menghendaki jadilah terang, terang itu jadi. Itulah hari yang pertama. Apa yang terjadi selanjutnya? Allah menciptakan segala sesuatu. Berbicara tentang sebuah keadaan yang baru. Sebelumnya bumi belum berbentuk dan kosong. Sebuah kondisi yang sama sekali tidak dapat dilihat tentang sebuah harapan, sebuah keadaan. Tapi ketika terang itu jadi, Allah memiliki sebuah daya cipta atas kehidupan. Di dalam kehidupan setiap kita, apa yang hari ini kita pikirkan, apa yang hari ini kita khawatirkan, mari kita minta supaya terang Kristus itu mengubah keadaan kita. Kalau selama tahun yang berjalan, dalam 12 bulan, kita sangat sulit untuk bersuka cita. Rasa-rasanya kita nggak bisa bahagia. Mari kita ingat kembali bahwa kalau terang itu hadir di dalam kehidupan ini, maka terang itu memiliki daya cipta untuk memberikan sebuah keadaan yang baru. Saya tidak berkata bahwa 2025 akan menjadi tahun yang mudah. Oh, usahamu pasti maju dan berhasil. Enggak. Saya tidak berkata seperti itu. Tapi saya berkata, sepanjang tahun yang akan kita jalani, di situ pasti Tuhan menyertai. Di situ pasti Tuhan memberkati. Disitulah kita melihat sukacita yang melampaui segala akal. Jadi terang yang mengubah keadaan itu merupakan sebuah kondisi di mana kita melihat adanya harapan di dalam Kristus. Di mana beliau memberikan kita sebuah keadaan yang baru. Dan terang yang mengubah keadaan itu. Yang kedua berbicara tentang apa? Kembali kepada Yohanes pasal 1 ayatnya yang kelima. Yohanes pasal 1 ayat yang kelima. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan. Dan kegelapan itu tidak menguasai. Perhatikan pada saat ada gelap gulita. Kemudian kita menyalakan lilin, ya, menyalakan lilin. Apa yang terjadi? Tiba-tiba tersibak yang namanya kegelapan itu. Dan terang itu mulai membuat keadaan berubah. Yang tadinya tidak terlihat menjadi terlihat. Jadi terang yang mengubah keadaan itu memberikan kita yang saya sebut kemenangan. Jadi yang pertama, terang yang mengubah keadaan memberikan kita yang namanya harapan. Yang kedua, terang yang mengubah keadaan memberikan kita kemenangan. Karena dikatakan di situ bahwa ketika terang itu bercahaya, maka kegelapan itu tidak menguasainya.
Begitu hebatnya kuasa terang itu. Sehingga segala yang selama ini menutupi, segala kegelapan yang selama ini menghalangi, kemudian terbuka. Dan disitulah kita mengalami yang kita sebut kemenangan. Selama ini apa yang membuat kita kalah? Selama ini apa yang membuat kita kehilangan sukacita? Mungkin itu yang disebut dengan sakit penyakit. Mungkin itu yang disebut dengan kesulitan ekonomi. Mungkin itu yang disebut dengan persoalan dalam rumah tangga. Dan pagi hari ini, sebagai hamba Tuhan, saya menyampaikan di momen yang istimewa, terang itu pasti mengubah keadaan dan memberikan kita sebuah kemenangan. Terang itu memampukan kita mengalahkan segala ketakutan. Kalau selama ini sakit penyakit membuat kita nggak bisa bersuka cita, kita mungkin berpikir, kenapa Tuhan tidak mengangkat sakitku? Itu bukan keadaan yang mudah. Secara manusia mungkin kita bisa mengeluh. Tapi saya mengingatkan kepada setiap kita bahwa segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan. Dan kemenangan atas segala kondisi yang kita hadapi membuat kita selalu bisa bersuka cita, membuat kita tetap beriman dalam segala situasi. Dan tahun ini mari kita minta terang itu bercahaya, bersinar terang untuk mengubahkan keadaan kita. Yang selama ini kita letih lesu, kita kemudian mulai bisa bersyukur. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah hadir dalam hidupku. Sakit penyakit tidak dapat menggagalkan rancangan-Mu dalam hidupku. Kesulitan-kesulitan tidak dapat menggagalkan rancangan-Mu di dalam kehidupan saya. Itulah yang kita sebut kemenangan. Bapak Ibu Saudara, seluruh kekasih Tuhan dimanapun berada. Di dalam kemenangan itu kita bisa melihat apa yang dikerjakan oleh Tuhan. Yohanes pasal 1 ayatnya yang ketiga. Yohanes pasal 1 ayatnya yang ketiga. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Jadi terang yang hadir ke dalam dunia, yaitu Kristus Yesus Tuhan. Beliau hadir untuk memberikan sebuah karya dalam kehidupan kita. Jadi kemenangan yang diberikan oleh Tuhan itu berbicara tentang sebuah karya dalam kehidupan kita. Dan kalau Kristus hadir dalam kehidupan kita, beliau pasti mengerjakan perkara yang dahsyat dan ajaib. Dari yang tidak ada menjadi ada. Creatio ex nihilo. Yang selama ini tidak pernah kita lihat, yang selama ini tidak pernah kita dengar, yang selama ini tidak pernah timbul dalam hati kita, itu disediakan Allah bagi kita. Yang pertama-tama kasih karunia keselamatan jiwa kita. Kalau anaknya yang tunggal diberikan, apalagi yang tidak diberikan dalam kehidupan kita. Jadi terang yang mengubah keadaan itu memberikan sebuah kemenangan yang di dalamnya Allah berkarya dalam kehidupan kita. Mungkin kita menunggu kapan sakit saya disembuhkan, kapan usaha saya dipulihkan, kapan persoalan saya akan diselesaikan. Semakin kita tunggu, semakin rasanya lama.
Tapi waktu kita mengizinkan terang itu menguasai kehidupan kita, dan kita mengerjakan segala sesuatu di dalam Dia, satu kali momen itu tiba dan Allah berkarya dengan dahsyat dan luar biasa. Itu yang kita tunggu. Jadi Bapak Ibu Saudara, seluruh kekasih Tuhan dimanapun berada, pagi hari ini saya bicara tentang sebuah terang yang mengubah keadaan. Yaitu terang yang memberikan kita harapan. Disitulah beliau membuat sebuah keadaan yang baru. Dan terang yang mengubah keadaan itu memberikan kita yang disebut dengan kemenangan. Di mana Kristus berkarya di dalam kehidupan kita masing-masing. Saya menutup renungan firman Tuhan pagi hari ini dalam Yohanes pasal 1 ayat yang keempat. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Ini yang kita butuhkan. Kalau Tuhan berkata, buat apa seseorang mendapatkan segala sesuatu di dunia, tapi dia kehilangan nyawanya. Saya melihat ada beberapa orang yang sebetulnya cukup secara ekonomi, sehat secara badania, tapi saya jarang melihat dia tersenyum dan bersuka cita. Apakah itu yang disebut dengan hidup? Tapi saya juga melihat di antara jemaat di mana kami melayani, berangkat ke gereja hanya memakai sepeda angin, sepeda biasa. Masuk pintu gereja, saya lihat mukanya berseri-seri. Dia bersyukur, dia bersuka cita. Ini yang saya sebut dengan hidup. Dan hidup yang seperti itulah yang disediakan Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi terang yang sesungguhnya itu adalah terang yang mengubah keadaan. Terang yang memberikan kita harapan. Terang yang memberikan kita kemenangan. Itulah yang disebut dengan kehidupan yang sesungguhnya. Kristus hadir dalam hati saya, dalam hati setiap kita. Dan waktu kita menyambutnya dengan penuh sukacita, dengan hati yang terbuka, maka dia akan berkarya dengan dahsyat dan luar biasa. Kiranya kita semua diberkati oleh pemberitaan firman Tuhan pagi hari ini. Segala hormat kemuliaan bagi Tuhan. Mari kita bersyukur, mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, terima kasih untuk kemurahan-Mu yang luar biasa. Untuk kebaikan-Mu atas kehidupan kami. Sehingga saat ini Tuhan, kami boleh Engkau ingatkan kembali. Kehadiran-Mu di dunia adalah terang yang mengubahkan keadaan. Engkau hadir dalam kehidupan kami, membuat kami menjadi manusia yang berbeda. Karena kami selalu melihat harapan. Karena kami selalu hidup dalam kemenangan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Kami berikan hormat kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Seluruh kekasih Tuhan dimanapun berada. Mari kita bersyukur, berterima kasih. Dan beriman kepada Tuhan. So firman Allah berkata, Tuhan memberkati engkau dan menyinari engkau dengan wajahnya. Tuhan memberikan engkau kasih karunia dan mengarahkan wajahnya kepadamu. Terimalah segala berkat yang terbaik di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari setiap kita yang percaya berkata, amin.